Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat TV 10, para pemirsa yang dicintai Allah, yang disayang Rasulullah SAW, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah, saat ini kita masuk di surah Al-Buruj. Nah, sebelum nanti kita uraikan ayat per ayat, huruf per huruf, hukum ahkam yang ada pada surah Al-Buruj, nah, kami akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Buruj kali ini dari ayat pertama sampai ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Alhamdulillah. Nah, inilah surah Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Kita akan bahas dari ayat yang pertama, was-samaa'i. Was-samaa'i, nah, di depan ada setelah huruf wawu ada alif lam ya. Ini hukum lam ta'rif, yaitu hukumnya idgham syamsiyah ya, dibaca masuk langsung ke huruf syamsiyahnya, yaitu huruf sin, sehingga al atau lamnya ini samar, tidak terbaca, langsung masuk ke huruf sin. Kemudian was-samaa'i, nah di sini ada mad, yaitu fathah diikuti alif berjumpa dengan huruf hamzah yang berada dalam satu kata atau satu kalimah, maka hukumnya mad wajib muttasil, panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Nah, hati-hati, setelah panjang seperti ini huruf hamzah itu punya sifat syiddah, dikuatkan, sehingga ketika kita setelah panjang was-samaa'i, nah kita tekan karena makhrajnya juga dari pangkal tenggorokan i, jangan sampai dilemaskan ya. Was-samaa'i, nah ini kurang sempurna sifat huruf hamzahnya seperti itu. Kemudian dzatil buruj, dza di sini ada mad tabi'i, kemudian al-buruj, al-bu di sini al yaitu lam ta'rif berjumpa dengan huruf ba, maka dia izhar qamariyah. Al lamnya dibaca disukun ya, dibaca izhar jelas seperti itu. Nah, kemudian huruf-huruf yang hukumnya izhar, yang sukun asli seperti ini, maka kita sempurnakan sifatul hurufnya. Sifat huruf lam itu apa? Sifatnya dia tawassut, yaitu bainiyah ya. Tawassut atau bainiyah sama pertengahan. Artinya pertengahan apanya? Mengalirkan suaranya di tengah-tengah, tidak ditekan seperti hamzah tadi, tidak juga sampai dilepas, ngalir lepas seperti huruf sin, seperti itu. Tapi lam di pertengahan. Wa albu, al-buruj, tidak juga al-bu. Nah, kata. Kemudian buruj, di situ ada ro berharokat dhammah, kita baca tafkhim, ditebalkan ya. Nah, karena tebal maka kita naikkan pangkal
pangkal lidahnya, ru, seperti itu. Kemudian ruj, di sini ada mad dhammah di kedua sukun berjumpa dengan huruf hidup. Nah, dia dibaca waqaf maka jadi mad arid disukun, mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif seperti itu. Kemudian jimnya ini karena waqaf di akhir ayat ya, maka jadi qalqalah kubra. Maka dia dibaca mantulannya yang kuat seperti itu. Al-buruj. Kaza. Kemudian di ayat yang kedua wal yaumil mau'ud. Wal yaumi. Nah, ini ada al juga izhar qamariyah. Al bertemu huruf ya, huruf qamariyah. Nah, huruf qamariyah itu ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Maka kalau ada 14 huruf ini sebelumnya ada al. Nah, dalam ta'rif maka lam ta'rifnya dibaca izhar atau jelas. Kemudian yaumil mau'ud, di situ ada fathah diikuti sukun yau. Yau, ini jangan terlalu ditekan dan dihentak yau seperti itu ya, cukup mengalir dilembutkan lin seperti itu ya. Al mau'ud juga sama, di situ al ma, itu al bertemu huruf mim termasuk huruf qamariyah juga, maka al atau lam ta'rifnya dibaca izhar disukunkan. Lanjut yaitu mau'ud, di situ ada fathah diikuti wawu sukun. Nah, dibaca lin juga, dilembutkan. Kemudian na'ud, hati-hati di sini huruf ain ya, al-mau'ud. Nah, kadang kita lisan-lisan orang Indonesia seperti ini perlu latihan lebih untuk melafalkan huruf ain karena tidak ada padanannya di bahasa kita. Maka kita latihan berjumpa dengan guru, kita coba baca, dikoreksi sampai kita bisa melafalkan huruf ain yang sesuai dengan yang ada di Al-Quran seperti itu ya, dengan tartil. Al-mau'ud. Nah, kemudian dia panjang juga, panjang dhammah di kedua sukun bertemu huruf hidup, maka mad arid disukun sama, dan diakhiri huruf dal yang juga huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal, maka dia juga qalqalah kubra seperti ayat yang pertama, diakhiri mad arid disukun juga qalqalah kubra. Panjang dulu kemudian dipantulkan di akhir. Al-mau'ud. Nah, kata panjangnya boleh 1, boleh 2 atau 3 alif ya. Kemudian di ayat yang ketiga wa syahidin wa mashhud. Wa di situ mad tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Kemudian wa syahidin wa, nah, di situ ada ha ya, huruf ha disempurnakan makhraj dan sifatnya yaitu dikeluarkan dari pangkal tenggorokan sebagaimana huruf hamzah tadi ya, 1 makhraj. Kemudian dewa ada tanwin bertemu huruf waw dibaca idgham, masukkan langsung. Maksudnya gimana idgham? Yaitu masuk tanpa membunyikan tanwinnya. Yang aslinya wasyahidin tapi tidak dibunyikan tidak dibunyikan tanwinnya, langsung wasyahidiu, langsung masuk ke huruf wawnya. Kemudian bi gunnah disertai dengung ya, dengung itu bacaan lamanya itu, kemudian bacaannya sengau, yaitu dikeluarkan dari makhrajnya gunnah. Di mana wa gunnatun makhrajul khayshum, dan gunnah itu makhrajnya di khayshum yaitu rongga hidung. Wa syahidin, sehingga kalau kita harus sempurnakan dia juga keluar dari rongga hidung suaranya, tidak cukup wa syahidiu, ini kurang sempurna, tapi tidak masuk kesalahan yang merubah makna seperti itu. Kemudian wa mashhud, di situ ada shin sukun, maka setiap huruf itu sahabat semuanya, setiap huruf punya sifat yang sifatnya akan semakin muncul ketika dia sukun, maka kita sempurnakan mashhud, dialirkan suaranya ya, dan desis mashhud. Kemudian di akhir ayat 3-nya di situ ada mad arid disukun dan juga qalqalah kubra, sama seperti ayat 1 dan 2. Di ayat yang keempat qutila ashabu, qutila pakai huruf qaf, hati-hati jangan ku. Kemudian ashabu sad sukun tebal ya, ashabu itu sin, kemudian tinggal tebalkan, naikkan pangkal lidahnya ashabu. Kemudian ha ada mad tabi'i panjangnya 1 alif.
al-ukhdud, ada izhar qamariyah, al bertemu huruf hamzah, dibaca jelas lam ta'rifnya. Ukhdud, ada kha sukun. Nah, makhrajnya dari tenggorokan ujung ya, atas, sudah mendekati dengan lisan, sudah mendekati lidah. Dialirkan suaranya juga, dan suaranya ngalir, ada desisan cuman tidak sedesis huruf-huruf sin seperti itu ya. Ukhdud, kemudian mat arid sukun dan juga qalqalah kubra karena huruf dal di akhirnya. Di ayat yang kelima, an-nari, an-nari ini ada idgham syamsiyah, al bertemu huruf nun, huruf syamsiyah, sehingga tidak bunyi al-nari tapi an-nari seperti itu. Ini idgham. Dan karena nun yang diidghamkan bertasydid, maka dia gunnah, dibaca dengung. Na mat tabi'i panjangnya satu alif. Ri di sini ada ra tarqiq, dibaca tipis ra-nya. Dzatil waqud, dza mat tabi'i juga fathah diikuti alif. Al waqud ada izhar qamariyah, al bertemu huruf waw ya, sempurnakan sifat lamnya. Ud, nah, sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya ada mat arid disukun, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif, dan juga qalqalah kubra. Nah, ini ayat 1 sampai 5 surah Al-Buruj. Nah, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di surah Al-Buruj di ayat yang ke-6. Idhum 'alaiha, di situ ada zal sukun ya, dialirkan suaranya tapi tidak desis. Jadi bukan iz, itu nanti seperti zai iz gitu ya. Tapi ini iz suaranya yang ngalir seperti itu. Kemudian hum 'alaiha, mim sukun, di sini izhar syafawi, dibaca jelas mim sukunnya. Nah, karena izhar, nah, sebagaimana huruf lam juga punya sifat yang sama, yaitu dibaca bainiyah atau tawassut, dialirkan sedang saja aliran suaranya, tidak perlu dihentak. Izhum 'alaiha, bukan juga izhum tidak sampai dengung karena tidak idgham ataupun ikhfa seperti itu. 'Alaiha huruf ain disempurnakan juga. 'Alaiha di situ ada fathah diikuti sukun lin, dilembutkan suaranya. Ha mat tabi'i, panjangnya satu alif. Qu'ud, qu'ud, di situ ada qaf, kemudian ain dilatih juga ya. Aud mat arid sukun dan ditutup huruf dal, huruf qalqalah, dibaca waqaf, maka qalqalah kubra dipantulkan. Di ayat yang ke-7, wa hum 'ala ma yaf'aluna, hum sama ya, ini mim sukun bertemu ain juga, tidak bertemu mim, tidak bertemu ba. Mim sukun, nah karena hukumnya ada 3, kalau tidak bertemu mim, tidak bertemu ba, maka tidak perlu dibaca dengung, seperti itu ya. Maka ini hukumnya izhar syafawi, jelas. Dan syafawi, apa syafawi? Makhrajnya dari bibir, seperti itu. 'Ala mat tabi'i, lanya panjang 1 alif. Ma juga seperti itu, mat tabi'i. Yaf'aluna, lu mat tabi'i, dhammah diikuti waw sukun, panjangnya 1 alif. Bil mu'minina, bil mu, ini izhar qamariyah, al bertemu huruf mim ya, dibaca jelas. Kemudian mu'minina, dan di sini ada hamzah sukun. Hamzah sukun kita ulik sifatnya, yaitu syiddah, jangan sampai jadi tawassut atau rikhwah, tidak perlu ngalir suara hamzahnya. Bil mu, jangan bil mu. Nah, kadang ada yang dialirkan atau bahkan hampir seperti ain, hamzahnya seperti ain, ainnya malah tidak ngalir. Nah, ini kurang tepat ya, kesalahan di antara kita beberapa seperti itu bacanya. Maka kita latih bil mu'minina, ditekan seolah berhenti suaranya karena nekan. Bil mu'minina, tidak perlu dialirkan, itu syiddahnya hamzah ya. Kemudian minina, ni di situ kasrah diikuti sukun, mat tabi'i, panjangkan satu alif. Syuhud, ada huruf shin dan ha ya. Kemudian ditutup hud, ini mat arid lis sukun, mat bertemu hurufnya hidup, dibaca waqaf, maka mat
arid sukun. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Nah, sebagaimana mad arid sukun, kita sebaiknya lebih utama membacanya itu selalu konsisten ya. Dari ayat pertama kita baca misalkan mad arid sukunnya 1 alif, ya 1 alif terus sampai mad arid sukun berikutnya sampai sekali kita tilawah ya dalam sekali duduk seperti itu. Misalnya ini dalam satu surat kita baca satu surat, maka kita ya satu surat itu konsisten di 1 alif kalau 1 alif. Kalau 2 alif ya 2 alif seperti itu. Kalau kita pakai 3 alif, 3 alif dan cocokkan dia sesuaikan dengan tempo bacaan kita. Nah, kalau tempo bacaan kita yang sedang, tidak yang cepat, tidak juga yang terlalu lambat, maka kita pakai yang 2 alif seperti itu. Syuhud. Nah, ini mad arid sukun dan diakhiri dengan qalqalah kubra karena huruf dal juga ya, dal dibaca waqaf. Di ayat yang ke-8 wa ma naqamu, di situ ma dan juga mu adalah mad tabi'i, panjangnya satu alif atau 2 harakat. Kemudian minhum, nah ini ada nun sukun bertemu ha, ini izhar halqi. Nun sukun bertemu ha dibaca jelas nun sukunnya dan sempurnakan sifatnya sebagaimana berikutnya juga ada mim sukun. Minhum illa. Nah, apa sifatnya mim sukun? Mim sukun ini juga izhar syafawi, sama-sama izhar. Apa bedanya izhar halqi, izhar syafawi? Kalau halqi itu makhrajnya ha itu tenggorokan, sedangkan makhrajnya mim itu syafawi di bibir, maka disempurnakan sifatnya seperti itu ya. Dan dialirkan sedang, jangan sampai bacanya seperti ini. Wa ma naqamu minhum illa. Nah, ini dihentak ya. Nah, kurang izhar, kurang dijelaskan. Wa ma naqamu minhum illa, masih ada alirannya sedikit. Nah, karena nun dan mim itu ada gunnahnya meskipun tidak sekuat ketika bertasydid seperti itu. Nah, ini sukun. Lanjut di berikutnya illa dalam tasydid, kemudian ada mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil, mad bertemu huruf hamzah namun di lain kalimat, maka panjangnya sama seperti mad wajib juga, yaitu 2 alif atau 4 harakat karena kita menggunakan thariq syatibiyah, jalur syatibiyah yang 4 harakat mad jaiz munfasilnya. Kemudian ayyuminu, ini nun sukun bertemu ya. Nah, dibaca idgham bi gunnah, masuk dan didengungkan, masuk ke huruf ya tanpa bunyi nun dan juga didengungkan. Ayyuminu, hamzah sukun sebagaimana yang tadi kami ingatkan, dikuatkan ya. Kemudian nu di situ ada mad tabi'i billahi, lafaz Allahnya dibaca tarqiq ya, dibaca tipis, billah, la tipis, bukan yang lo seperti itu karena didahului harokat kasrah. Kemudian al-azizil hamid, al-a ini izhar qamariyah, al-hamid juga al-ha-nya itu izhar qamariyah karena al bertemu yang pertama ain, yang kedua ha. Kemudian zi itu mad tabi'i, dan hati-hati ya, huruf zai kebanyakan beberapa di antara kita itu kesalahannya membunyikan huruf zai, apalagi kalau sudah yang zai sukun, seperti huruf sin kurang disempurnakan. Al-azizi, jangan al-azizi, azizi, itu seperti sin. Al-azizil hamid. Kemudian huruf ha juga dilatih, dia dari tengah tenggorokan. Kalau ha dari pangkal tenggorokan, bedakan mayizil ha wal ha, bedakan ha dengan ha, seperti itu. Hamid mata arid disukun dan juga qalqalah kubra sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Allazi lahu mulkus samawati, allazi, alla ini idgham syamsiyah, al bertemu huruf lam, huruf syamsiyah. Kemudian zi mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Lahu ini juga panjangnya 1 alif namun bukan mad tabi'i, apa? Mad silah qasirah. Mad silah itu kalau kita waqaf di kalimat tersebut maka tidak seperti mad tabi'i. Kalau mad tabi'i allazi kita katakanlah berhenti di situ, maka dia tetap terbaca matnya allazi seperti itu. Sedangkan kalau mad silah, kalau kita berhenti di kalimat di akhirnya, maka dia disukun, tidak dibaca panjang, bukan lahu tapi allazilah. Ini perumpamaan misalnya seperti itu ya. Nah, maka itu bedanya mad tabi'i dan juga mad silah qasirah meskipun panjangnya sama. Lahu dia disebut mad silah karena terletak di antara 2 huruf hidup ya.
maka hunya dibaca panjang. Kemudian mulkus samawati, lam sukunnya jangan lupa disempurnakan sifatnya. Kemudian as-samawati idgham syamsiyah, al bertemu huruf sin, lamnya seolah kita tidak baca, tertulis tapi tidak terbaca, ini idgham seperti itu ya. As-samawati, ma wa dibaca panjang, panjangnya satu alif, yaitu mat tabi'i. Wal ard. Nah, ini kalau kita wakaf di sini hati-hati ya teman-teman, karena ada dua sukun. Nah, sebelumnya ada al-a itu izhar halq, izhar qamariyah. Maaf, izhar qamariyah, al bertemu huruf hamzah. Kemudian wal ard ada ra sukun, kemudian waqaf dotnya. Kalau kita waqaf ya. Kalau wasal maka tetap lebih mudah, wal ardi wallahu, seperti itu. Sedangkan kalau kita waqaf maka ra-nya sukun, dot sukun. Harus disempurnakan dua-duanya, tidak boleh baca wal ard. Mana dotnya? Nah, tetap ada huruf dotnya. Kalau kita tidak membaca dotnya, kita menghilangkan satu huruf dari ayat Al-Qur'an yang kita baca. Wal ard. Nah, seperti itu. Berurutan, ra sukun disempurnakan, baru dot sukunnya. Nah, wal ard. Nah, seperti itu. Kemudian di berikutnya, nah, itu ra-nya juga dibaca tafkhim ya, karena ra sukun didahului fathah. Nah, berikutnya wallahu, lafaz Allah didahului fathah, dibaca tebal. Tebal itu bukan memonyongkan bibir, wallahu, nah, itu malah huruf waw, tapi ditebalkan huruf lamnya, wallahu, yang aslinya la jadi lo, tetap bunyi lam namun ditebalkan. Ala kulli syai'in syahid, la mat tabi'i dibaca panjang satu alif, kulli lam tasydid ya, syai'in sya, di situ ada tanwin bertemu huruf shin, ikhfa haqiqi dibaca samar dan dengung. Samar apanya? Bunyi nunnya samar masuk ke huruf shin, juga tidak masuk seperti idgham sepenuhnya, tapi tidak juga dibaca jelas sepenuhnya, inilah ikhfa gitu ya. Kemudian tanwin bertemu shin. Nah, lanjut syahid, di situ arid disukun dan juga qalqalah kubra sebagaimana ayat-ayat berikut sebelumnya. Ayat ke-10, innallazina, nun bertasydid, gunnah dibaca dengung, allazina, alla idgham syamsiyah. Di sini mat tabi'i panjang satu alif. Fatanul mu'minina. Nah, ini ada al bertemu huruf mim, yaitu izhar qamariyah. Kemudian mu'minina hamzah sukun diperhatikan, ditekan ya, tidak ngalir. Kemudian ni mat tabi'i, berikutnya wal mu'minati, wal mu izhar qamariyah juga, mu hamzah sukun juga ya, diperhatikan, hati-hati. Mu'minati, nah ini mat tabi'i fathah diikuti alif. Thumma mim bertasydid dibaca dengung, dan hati-hati thumma huruf tha bukan sin biasa ya, dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Lam yatubu izhar syafawi, mim sukun bertemu huruf ya. Yatubu mat tabi'i dhammah diikuti sukun, panjangkan satu alif dan seimbangkan mat tabi'i semuanya ya. Falahum azabu, mim sukun bertemu ain, izhar syafawi dibaca jelas ya. Azabu mat tabi'i, jahannama nun bertasydid dibaca gunnah atau dengung. Kemudian walahum azabul hariq, hum ma'a izhar syafawi dibaca jelas, azabul hariq, za mat tabi'i, dan di akhir al hariq, di sini izhar qamariyah, al bertemu huruf ha, ra-nya dibaca tipis dan juga ditutup dengan mat arid lisukun dan juga qalqalah kubra. Hanya bedanya ini huruf qaf, yang tadi huruf jim dan dal semua. Hakaza, inilah surah Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, membaca dengan tartil sesuai yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ada kekurangannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.